توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هداني إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقائه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita, berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wabilus Shayyib, buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita saling mengingatkan bahwa kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dosa dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita dari maksiat dan dosa, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali di antara hikmah adanya bulan haram setelah bulan Syawal tidak lain tidak bukan adalah sebagai pengingat dan nasihat kepada kita agar kembali istiqamah. Karena kita tahu bahwa kita sangat bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Siangnya berjihad dengan puasa, malamnya berjihad dengan qiyamul lail. Semakin di hujung Ramadan kita semakin semangat. Namun betapa naasnya setelah Ramadan berlalu, berjalanlah hari-hari di bulan Syawal, dan akhirnya keimanan kita kembali melemah. Kita menganggap bulan Syawal bukanlah bulan yang mulia, karena memang bulan Syawal bukan pula bulan Ramadan. Bulan Syawal bukan pula bulan yang haram. Maka akhirnya kita kembali lalai, ya. Oleh karena itu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan kita bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita malu kepada Allah, khususnya kita malu kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang juga bercita-cita ingin menjadi tamu Allah, ingin berhaji ke Baitullah, namun belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita buktikan tekad tersebut untuk memantaskan diri kita. Maka di hari-hari ini tamu-tamu Allah sedang menyiapkan diri mereka. Sebagian mereka sudah siap-siap hendak bersafar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka malulah kepada mereka dan berusahalah meniru tekad tamu-tamu Allah, menjaga kualitas iman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Para jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bahas adalah kelanjutan tentang wasiat dari Nabi Yahya alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Wasiat yang keempat yaitu tentang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membawakan perkataan atau keutamaan tentang sedekah, atau setelah Imam Ibnul Qayyim membawakan riwayat tentang sedekah, maka beliau pun panjang lebar menjelaskan tentang sedekah. Kemudian beliau juga menjelaskan hakikat orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Kita kemarin mempelajari bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dicintai oleh hamba-hambanya, dicintai oleh keluarga hamba tersebut, sangat dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari hamba-hambanya Allah, jauh dari surga, dan sangat dekat dengan neraka jahanam. Nah, mulailah timbul pertanyaan. Setelah kita tahu keutamaan dermawan, betapa mulianya orang yang dermawan, maka pertanyaannya, sebenarnya siapa dermawan itu? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Hatta nakuna minhum, agar kita bisa menjadi seperti mereka. Karena bagaimana mungkin kita ingin menjadi orang yang dermawan kalau kita tidak tahu apa sebenarnya karakter dan hakikat orang yang dermawan itu. Maka beliau menjelaskan, subhanallah. Kita baca di sini para jamaah, dan tentunya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dermawan. Amin Allahumma amin. Beliau rahimahullah berkata, wa haddus sakha'i badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajati wa an yusila dzalika ila mustahiqihi biqadri taqati. Maka batasan dermawan, apa itu batasan dermawan? Kapan disebut dermawan? Yaitu mengerahkan apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan. Mengerahkan apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan. Mengerahkan apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan. Dan memberikannya kepada yang berhak. Memberikannya kepada yang berhak sesuai kemampuan. Nah, ini yang penting ini. Sesuai kemampuan. Sekali lagi, hakikat dermawan adalah mengaturkan yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan diberikan kepada yang berhak, sesuai kemampuan. Jadi hakikat dermawan adalah di mana kita mengaturkan kebutuhan orang lain yang dia butuhkan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dermawan itu bukan at-tabdzir, bukan pemborosan. Dermawan itu bukan memberikan tanpa perhitungan. Tapi justru dermawan itu adalah memberikan sesuai perhitungan yang tepat kepada orang yang tepat. Contoh jamaah, dermawan itu tidak selalu kita bantu kawan kita pakai uang terus. Tapi bisa dengan kita beli dagangannya, bisa dengan kita pakai jasanya, bisa dengan kita membeli produknya tanpa kita tawar. Itu dermawan. Selain kita membantu dia,
selain kita membeli dagangannya, kita membantu membeli dagangannya, kita pun membantu dari sisi yang lain agar dia semangat bekerja. Kadang orang itu kalau diberi uang saja, maka dia akan bergantung dengan uang. Kemudian dia pun meninggalkan pekerjaan. Udahlah, enggak usah kerja, kawan banyak ngasih. Ya. Tapi kalau kita bantu beli dagangannya, pakai jasanya, dia akan semangat bekerja. Dan dia pun akan terhindar dari yang namanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Jadi itulah hakikat dermawan. Ya, memberikan yang dibutuhkan saat dibutuhkan sesuai kemampuan kepada yang berhak. Ya, kepada yang berhak. Termasuk tidak dermawan adalah ngasih uang ke pengemis. Tidak dermawan dan tidak tepat. Karena kita tahu larangan dari meminta-minta. Kita tahu ancaman dari orang yang minta-minta dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya, hanya tengkorak. Ya, maka itu bukanlah dermawan yang tepat. Subhanallah. Nah, terus beliau menjelaskan, walaysa kama qala ba'du man naqasa ilmuhu. Dan dermawan itu bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang ilmunya kurang. Bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang ilmunya kurang. Apa itu? Haddul judi badlul mawjud. Nah, ini yang salah. Jadi kata sebagian orang, ya, hakikat dermawan itu adalah memberikan semua yang ada. Nah, itu salah. Jadi perkataan yang salah adalah dermawan yaitu memberikan semua yang ada, dan ini tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Walau kana kama qala hadzal qail lartafa'a ismus sarafi wat tabdhiri. Kalaulah dermawan itu sebagaimana yang disampaikan oleh orang ini, maka sungguh mubazir dan berlebih-lebihan itu menjadi mulia. Berarti mubazir jadi perkara yang mulia. Ya. Waqad waradal kitabu bidhammihima, akan tetapi yang benar Al-Quran justru menjelaskan akan tercelanya meminta-minta, akan tercelanya berlebih-lebihan dan pemborosan. Sebagaimana ayat yang kita hafal, ya kan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian bersikap mubazir dengan berlebihan. Uniknya ayat ini tentang sedekah. Ya, coba kita lihat ayatnya para jamaah. Saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, tentang sedekah, dan justru setelah Allah perintahkan untuk bersedekah, kata Allah jangan mubazir. Ya, dalam surah Al-Isra ayat 26. Al-Isra ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan hendaknya kalian memberikan kerabat, orang miskin, dan juga musafir yang kehabisan bekal hak mereka masing-masing. Berikan haknya. Akan tetapi wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau boros yang berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, kalau dalam perihal sedekah saja tidak boleh mubadzir, maka bagaimana dengan selain sedekah berupa foya-foya, menikmati yang haram, ya, menikmati hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedekah saja tidak boleh mubazir, maka bagaimana dengan selain sedekah? Terus waja'atis sunnatu bin nahyi anhuma. Dan sunnah Nabi SAW juga datang melarang akan berlebih-lebihan dan mubazir. Jadi melampaui batas, mubazir, berlebih-lebihan,
itu semuanya tercela di dalam Alkitab was Sunnah, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kebalikannya, Al-Quran dan Sunnah menjunjung tinggi yang namanya al-wasatiyah, yaitu pertengahan dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, subhanallah. Makanya tidaklah ada penyimpangan ya di dalam beragama ini, dan tidaklah ada seorang hamba yang akhirnya lemah agamanya, akhirnya melepaskan agamanya, kecuali karena dua hal: berlebihan dan meremehkan. Orang yang berlebihan akan jadi ekstrim, akhirnya muncullah Khawarij, muncullah Mu'tazilah, muncullah firqah-firqah sesat yang lain, Rafidhah dan lain-lainnya. Tidak lain tidak bukan karena ghulu, melampaui batas. Sebaliknya, banyak orang yang futur beragama, tidak lagi beribadah kepada Allah karena meremehkan ibadah. Dia tinggalkan ibadah sunnah, lama-lama tinggalkan ibadah yang wajib, lama-lama mulai menganggap remeh dosa dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya, para jamaah masih cintaikan Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, subhanallah, ya, betapa banyak ibrah itu ada di sekitar kita. Akan tetapi terkadang kita tidak mau mengambil pelajaran. Ada salah satu temannya cerita, jadi beliau itu susah merantau dari Makassar, rantau singkat cerita kerja ke Malaysia, pokoknya susah lah ya. Cuma beliau ini bagusnya mau dengar ilmu dan makai ilmu, walaupun bukan orang pintar, walaupun bukan orang alim, bukan santri, tapi selagi hidup kita mau mendengar ilmu dan mau mengamalkan ilmu, maka insya Allah akan baik hidup kita. Jadi beliau dengar ceramah, kajian di internet, di YouTube, dan di antara faedah yang beliau amalkan adalah tentang sedekah. Beliau resapi dalam-dalam, akhirnya beliau amalkan. Setiap hari, setiap sholat maghrib, infak ke masjid RM1. Apa yang terjadi jamaah? Yang awalnya kerja di kilang jadi bawahan, sambil balik kerja jam 4 sore bukannya istirahat tapi ngayuh sepeda, jual keropok. Awalnya malu-malu, tapi saking berusaha ya jualan sepeda. Sepedanya diangkut dulu karena jalannya ada becek atau sungai kecil gitu. Diangkut dulu baru ngengkol sepeda. Orang-orang meremehkan. Tapi subhanallah, lewat sebab sedekah itu istiqomah. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Istiqomah pertengahan. RM1. Akhirnya apa? Keropoknya tiap hari habis. Sampai titik di mana bisa resign, bahkan bisa buat rumah, bahkan bisa beli mobil, bahkan bisa umrah suami dan istri. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini perkara iman jemaah, perkara sedekah. Dan kalau berbicara sedekah, ladang sedekah sangatlah banyak. Banyak para guru agama, guru Al-Quran, ya, motornya bannya rusak, rantainya putus, bahkan motornya berasap, bantu. Banyak pondok-pondok kita, masjidnya masih perlu dibangun, asramanya perlu direhab, bantu. Bukan tentang sebanyak-banyaknya, tapi seberapa tulus dan seberapa rutin sedekah itu kita haturkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya jemaah, wa idza kana as-sakha'u mahmudan faman waqafa ala haddihi summiya kariman, ya. Maka apabila kedermawanan itu adalah sesuatu yang terpuji,
Maka orang yang berdiri di atas jalur kedermawanan itu disebut orang yang karim, mulia. Orang yang mulia. Ya, dan dia akan mendapatkan gelar mulia baik dari Allah maupun dari hamba-hamba yang lain tanpa dia cari-cari. Orang yang memang dia dermawan karena Allah, ikhlas dalam bersedekah, dia akan dicap sebagai orang yang mulia tanpa dia cari-cari dan dia minta-minta. Wa kana lil hamdi mustaujiban, dan dia pasti akan mendapatkan pujian. Wa man qasara anhu kana bakhilan, sedangkan orang yang tidak sampai derajat dermawan, kurang kedermawanannya, maka dia pasti disebut orang yang bakhil, orang yang pelit. Wa kana lidzammi mustaujiban, dan pasti dia akan mendapatkan celaan. Subhanallah, ya. Dan nanti kita akan dapatkan riwayat-riwayat kalau tidak salah ya, atau sudah lewat, bahwa ternyata neraka jahanam isinya orang yang bakhil, orang yang sombong, mutakabbir. Itulah penghuni neraka jahanam. Ma salakakum fis saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka berkata, satu, apa? Lam naku minal musallin, kami tidak salat. Terus, walam nut'imu miskin, kami tidak memberikan makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, waqad ruya fi atharin, dan sungguh telah diriwayatkan dalam sebuah athar, innallaha azza wa jalla aqsama bi'izzatihi alla yujawirahu bakhilun. Disebutkan oleh beberapa salaf, ya, beberapa orang salaf, bahwa kata para salaf apa? Sesungguhnya Allah telah bersumpah demi kemuliaannya. Demi kemuliaannya, Allah telah bersumpah demi kemuliaannya sendiri, bahwa tidak akan ada seorang pun yang bakhil, ya, yang bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada satupun orang yang bakhil yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggan surga itu untuk orang-orang yang bakhil. Nah, setelah beliau menjelaskan ini, maka mulailah nanti beliau menjelaskan kepada kita sebenarnya dermawan itu berkaitan dengan apa? Apakah perkara fisik semata, hissi, materi seperti uang, barang, atau dermawan juga masuk di situ perkara hati? Nah, kita lihat nih jemaah. Was-sakha'u nau'ani, dan kedermawanan itu ada dua macam. Dan ini demi Allah sangat indah sekali. Subhanallah, penjelasan yang sangat indah sekali. Dan kedermawanan itu ada dua macam. Fa asrafuhuma, yang paling mulianya, yang paling mulianya, paling agungnya, paling utamanya, paling terbaiknya, sakhauka amma biyadi ghairika, dermawanmu terhadap apa-apa yang ada di tangan orang lain. Subhanallah. Yang pertama dan yang paling utama, paling terbaik adalah dermawanmu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dermawannya kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya apa? Tidak berharap dengan makhluk. Tidak berharap dengan makhluk. Tidak minta-minta kepada makhluk. Sesusah apapun kita, sepayah apapun kita, sesakit apapun kita, sesengsara apapun kita, kita tidak berharap dengan apa yang ada di tangan makhluk. Dan ini subhanallah, haula wala quwwata illa billah, dermawan yang berkaitan dengan apa? Dermawan berkaitan dengan apa? Qalbu seorang hamba. Hatinya tidak butuh dengan apa yang dimiliki saudaranya.
Dan kolbu-kolbu seperti inilah kolbu-kolbu ahli jannah. Hati-hati seperti inilah hati-hatinya orang-orang saleh. Hati-hatinya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Hati-hatinya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Hati-hatinya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mulia rahimahumullahu jami'an. Dan ingat, tidak memberinya saudara kita kepada kita bukan berarti dia membenci kita. Tidak memberinya orang lain kepada kita bukan berarti dia acuh kepada kita, akan tetapi kebutuhan setiap orang berbeda-beda, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Boleh jadi memang dia tidak memberi kita karena dia tidak bisa. Boleh jadi saudara kita tidak memberikan kepada kita karena memang batasnya sampai seperti itu. Maka jangan pernah menjadikan batasan pemberian atau tidaknya orang lain kepada kita sebagai tanda cintanya kepada kita atau bukannya. Maka barang siapa yang seperti ini kalbunya, dia akan hidup paling bahagia di muka bumi ini. Dia tidak akan membenci saudaranya ketika dia butuh, ternyata saudaranya tidak bisa memberikannya. Dia tidak akan berprasangka kepada saudaranya ketika dia sangat butuh, ternyata saudara tidak bisa membantunya. Jemaah, siapa di antara kita yang tidak punya kebutuhan? Siapa di antara kita yang tidak susah? Setiap kita susah. Hanya saja masing-masing kita ada yang mampu menyembunyikan kesusahannya, ada yang tengah berjuang di tengah-tengah air matanya, ada yang memang kelebihan tapi ternyata untuk menutupi hutang-hutangnya. Kita tidak tahu. Maka intinya jangan pernah berharap dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita. Makanya subhanallah, dalam sebuah hadis yang mulia bahwa sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, berikan kabar kepadaku ani syai'i, tentang sesuatu idza amaltuhu, apabila aku amalkan itu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, apabila aku amalkan maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh saudaramu, niscaya saudaramu pasti mencintaimu. Subhanallah. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga diri dari meminta-minta. Di sisi yang lain, mereka adalah manusia yang paling peka dengan kebutuhan saudaranya. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf." Orang-orang jahil dari kalangan musyrikin itu mengira bahwa para sahabat yang fakir adalah orang-orang kaya karena sebab ta'affufnya mereka, menjaga dirinya mereka dari meminta-minta. Subhanallah. Di satu sisi yang lain, Allah mengatakan tentang sahabat Ansar, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang Ansar yang telah menyiapkan kampung mereka dengan keimanan sebelum datangnya orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak sedikit pun mengharapkan apa-apa dari orang yang datang kepada mereka. Bahkan orang-orang Ansar ini, kata Allah, lebih mendahulukan saudaranya yang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka adalah khasasah. Tahu arti khasasah jemaah? Khasasah artinya adalah kesusahan yang sangat susah dan lebih butuh. Tapi dia sahabat Ansar mendahulukan sahabat Muhajirin. Subhanallah para jemaah. Dan beginilah seorang muslim. Dia tidak berharap dari makhluk. Kemudian dia tidak mengecap saudaranya dengan cap-cap yang tidak baik ketika tidak bisa memberi kepadanya. Dan di satu sisi yang lain, saudaranya sangat mencintainya dan membantunya sebisa mungkin sesuai dengan kemampuannya. Subhanallah. Kalau setiap kita mengamalkan ini jemaah,
betapa banyak kecintaan dan rahmat itu tersebar, betapa banyak kebahagiaan itu tersebar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi sekali lagi, kedermawanan yang pertama dan yang paling mulia adalah dermawannya kita dari apa yang dimiliki oleh saudara kita. Kita tidak minta-minta kepadanya, tidak berharap kepadanya, tidak ngode-ngode dia, ya, tidak mancing-mancing dia, tidak berharap kepadanya. Dan kalaupun dia melihat ada nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, dia bersyukur dan dia mendoakan keberkahan untuk saudaranya itu. Demi Allah jamaah, kalau kita hidup seperti ini, kita akan bahagia sekali. Kita akan bahagia sekali. Ya, subhanallah. Betapa banyak sosial rusak, hubungan menjadi rusak, persaudaraan di atas agama menjadi rusak karena adanya perasaan-perasaan. Kita merasa kita tidak diperhatikan, kita merasa kita tidak dibantu, kita merasa saudara kita tidak peduli sama kita, kita merasa saudara kita pelit sama kita. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kemudian kedermawanan yang kedua, watsani sakhauka bibadli ma fi yadika. Yang kedua, dermawanmu dengan menghaturkan apa yang ada di tanganmu. Dermawanmu dengan menghaturkan apa yang ada di tanganmu. Menghaturkan apa yang ada di tanganmu. Nah, kalau tadi yang pertama, kita tidak minta-minta dari tangan orang. Kalau yang kedua, kita memberikan apa yang ada di tangan kita. Itulah dermawan. Kita memberikan orang lain apa yang kita punya. Subhanallah. Dan ini perkara berat jamaah ya. La haula wala quwata illa billah. Perkara yang sangat berat sekali. Kayak contoh sahabat Ka'ab bin Malik, yang kita tahu beliau dihajar, dihukum dengan tidak ditegur oleh Nabi dan para sahabat yang lain berbulan-bulan lamanya. Berbulan-bulan lamanya. Satu sisi beliau ini sahabat yang miskin. Singkat cerita, ketika datang berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang diterimanya taubat beliau ini, beliau bersyukur dan bahagia sejadi-jadinya. Saking bahagianya apa? Beliau punya baju, dan bajunya itu cuma satu-satunya baju yang beliau punya. Dan beliau berikan, sedekahkan kepada orang lain. Subhanallah. Kemudian biar dapat pakaian gimana? Minjam sama yang lain, ya, nanti dibalikkan. Jadi dermawan bukan tentang kaya, jemaah. Dermawan itu tentang hati yang peka, hati yang rahmat, hati yang cinta. Ingat, di antara tanda baiknya kita beragama, semakin lama kita mengenal sunnah, semakin paham kita dengan tauhid, semakin istiqamah kita beragama, semakin besar kecintaan kita kepada kaum muslimin. Mau yang sepaham dengan kita atau yang tidak sepaham dengan kita, mau yang alimnya atau yang awamnya, yang jahilnya, kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka jemaah. Subhanallah. Ya, makanya lingkup dakwah kita ini bukan hanya cerita tentang dengan teman-teman yang paham sunnah, tapi dengan yang tidak paham sunnah, yang awamnya, yang belum sholatnya, yang tidak ngerti puasanya. Itulah lingkup kita. Ya, subhanallah. Makanya kalau kita masih mandang saudara kita yang belum paham agama dengan pandangan tidak suka, meremehkan, artinya ya ilmu kita belum sampai. Ilmu kita belum sampai. Terus kata beliau, ini subhanallah, nih lihat nih, la haula wala quwwata illa billah. Faqad yakunu ar-rajulu min ashkhan nasi wa huwa la yu'tihim syai'an. Dan boleh jadi seorang hamba adalah orang yang paling dermawan, padahal dia tidak memberikan sesuatu apapun juga. Kok bisa? Boleh jadi ada orang yang ternyata dia paling dermawan, padahal dia tidak memberikan apa-apa. Dia tidak memberikan apa-apa kepada orang. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa?
li'annahu sakha amma fi aidihim, karena dia dermawan dari meminta-minta, mengharapkan apa yang ada pada saudaranya, apa yang ada di tangan saudaranya. Ini subhanallah, ini akhlak dahsyat jamaah, ini akhlak rahmat ini sifat kalau kita tanamkan, kita amalkan, adalah sebab kecintaan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai saya punya kenalan ya. Semoga Allah memberikan kita semuanya, beliau ya, kemudahan dalam menjalani kehidupan dan beragama. Ada sebagian orang dia merasa ya, apalagi yang saya ceritakan ini, beliau merasa sengsara sekali di sebuah daerah. Saking sengsaranya sampai tidak pengen berdakwah di daerah itu. Udahlah cari tempat lain ya, yang lebih perhatian sama kita, yang lebih mau bantu kita. Di antara sebabnya adalah ya, kita buka jualan, ternyata teman kita, jamaah kajian kita beli ke yang lain, bukan beli dengan kita. Akhirnya itu menjadikan sebab, menjadikan barometer cinta atau tidaknya saudara kita kepada kita. Kita pun sakit hati dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Betapa sempitnya kehidupan seperti itu jemaah. Kalau karakter kita seperti ini, dimanapun kita berpijak, bumi manapun kita berada, kita tidak akan pernah bahagia. Kalau selalu dan selalu kita merasa bahwa orang lain itu jahat kepada kita, kita selalu berprasangka dengan kaum muslimin, kita tidak akan pernah bahagia. Selama-lamanya kita tidak akan pernah bahagia. Selama-lamanya kita tidak akan pernah bahagia. Makanya prasangka itu subhanallah, di antara jembatan kepada jembatan al-kabair, dosa-dosa besar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah engkau dari prasangka, sesungguhnya prasangka adalah seburuk-buruknya perkataan. Tidak boleh jemaah. Subhanallah, jangan sampai kita hancurkan kebahagiaan, jangan kita keraskan hati, kita patahkan hati, kita robek hati kita sirnakan kebahagiaan kita hanya karena perasaan-perasaan, hanya prasangka-prasangka kepada kaum muslimin. Ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, saya punya kawan kaya jemaah, ya. Saya punya kawan kaya. Awal-awal kalau saya butuh duit, minjam, pasti dipinjamin. Bahkan pernah minjam duit, mau beli sesuatu, pas mau bayar, tidak usah Ustaz, hadiah untuk Ustaz. Mahal, juta-jutaan. Makin kesini, pas lagi perlu nih, minjam duit boleh ke? Mau bla 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 bla. Afwan Ustaz, ya. Yoi, bukan mula. Yo, bayar itu sekian puluh juta, bayar itu sekian puluh juta. Jemaah, kita tidak tahu beban orang. Kita tidak tahu, mau dia sekaya apapun, di atas orang kaya itu lagi ada bebannya lebih berat. Ada bebannya lebih berat. Subhanallah, bebannya lebih berat. Maka lapangkan dada kita kepada kaum muslimin. Mulailah untuk bahagia, mulailah untuk saling mencintai, mulailah untuk mengubur prasangka, mulailah untuk tidak membicarakan saudara kita di belakangnya. Mulailah untuk berhenti dari adu domba. Mulailah untuk tidak menerima omongan-omongan orang tentang saudara kita. Maka dengan itu, insya Allah kita akan bahagia. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.